Halo, Bedah Brand di sini bersama dengan Minda. Kali ini, Minda akan menjelaskan mengenai brand IKEA. Kenapa IKEA jualan makanan dan bisa sukses? IKEA didirikan tahun 1943. Produk pertama IKEA adalah bolpen, dompet, figura, jam, picture frames, dan lain-lain. Pertama kali IKEA menjual makanan adalah tahun 1960. Juni 1960, IKEA hanya menjual kopi dan minuman dingin. Tetapi, akhir tahun 1960, IKEA mulai menjual makanan seperti hamburger. Kenapa IKEA menjual makanan? Sebenarnya, ide ini datang dari founder IKEA sendiri, Ingvar Kamprad. Dari pengamatannya ditemukan bahwa orang-orang meninggalkan tokonya saat makan siang untuk makan di restoran lain, dan ini akan menginterupsi waktu belanja mereka. Customer yang lapar akan membeli lebih sedikit. Perlu diingat, tokonya adalah toko furniture yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk berbelanja. Kenapa IKEA bisa sukses menjual makanan? Yang menarik dari IKEA adalah IKEA juga nggak main-main di bisnis F&B-nya ini. Bahkan, IKEA membuat makanan sebagai atribut untuk marketing produk utama IKEA, yaitu furniture. Bagaimana caranya? Pertama, dari awal IKEA menjual harga makanannya dengan harga yang terjangkau. Menunya simple dan enak, sama seperti filosofi brand IKEA sendiri. Kalau dilihat datanya, memang sebagian besar pendapatan IKEA adalah dari penjualan furniture-nya. Tetapi pendapatan IKEA Food dibandingkan dengan perusahaan F&B yang lain bisa dibilang bukan jumlah yang kecil. Bahkan ternyata 30% dari customer IKEA berkunjung hanya untuk makan. Kedua, IKEA nggak main-main dalam membuat makanan. Salah satu menu IKEA yang paling terkenal adalah IKEA Meatball. Setiap tahun, IKEA berhasil menjual lebih dari 150 juta meatball. Tentunya ini pencapaian yang besar untuk sebuah perusahaan furniture. IKEA menyajikan berbagai pilihan makanan yang lezat dan beragam. Peralatan makan IKEA juga sering menggunakan produk IKEA yang dijual di toko, seperti piring dan gelas. Ini dapat meningkatkan daya tarik karena dapat membuat pengunjung merasakan brand experience yang terhubung secara keseluruhan. Ketiga, ketika ada perusahaan furniture menjual makanan dengan harga murah dan enak, hal ini akan mengakibatkan IKEA Food menjadi perbincangan. Orang yang nggak sedang mencari furniture akhirnya penasaran dan tertarik ke IKEA cuma untuk nyobain makanannya. Nah, ketika sudah di sana, mereka yang tadinya ingin makan juga bisa sekalian melihat-lihat furniture yang ada. Jadi kesimpulannya, apa yang bisa dipelajari dari sini? Kenali target market dengan baik. Kesuksesan menjual makanan ini berasal dari pengalaman founder IKEA tentang perilaku customer di tokonya. Ide brilian saja tidak cukup tanpa eksekusi yang baik. Ide hanyalah permulaan, eksekusinya lah yang menentukan hasilnya. Di sini, IKEA berhasil karena IKEA meskipun makanan bukan produk utamanya, tetapi IKEA tetap mengerjakan ide ini dengan sungguh-sungguh. Customers are the heartbeat of any business. Knowing their behavior is the key to unlocking growth and loyalty.